Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat mati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah, sehingga dengan semua nikmat tersebut yang Allah berikan kepada kita, menjadikan semua aktivitas kita hingga pada hari ini berilah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khususnya dengan memperbanyak salawat pada hari Jumat yang mulia ini, sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berselawat kepadaku di hari Jumat, maka salawat itu akan langsung sampai di hadapanku. Mudah-mudahan di Jumat Ramadan terakhir yang berkah ini, kita untuk senantiasa memperbanyak salawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumil akhir kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat mati Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosan khatib mengajak kepada diri khatib dan kita semuanya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, ketakwaan yang sebenar-benarnya, ketakwaan yang sesungguhnya, ketakwaan yang diperjuangkan untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah selayaknya kita meningkatkan ketakwaan kita karena begitu banyak nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Justru bukan sebaliknya, ketika nikmat itu banyak Allah berikan kepada kita, tetapi kemaksiatan yang kita hadirkan di hadapan Allah. Mudah-mudahan sisa usia yang masih ada pada kita, yang Allah masih berikan kepada kita, untuk kita semakin bersemangat dalam meningkatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat mati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali mereka yang enggan. Lanjutan hadis berikutnya, kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, siapa mereka yang enggan itu? Maka dijawab oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mentaatiku maka ia akan masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku sungguh ia termasuk orang yang enggan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dari hadis ini ada kabar gembira bagi kaum muslimin bahwa ada jaminan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seluruh umatku itu akan masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Siapa mereka yang enggan? Kata Rasulullah, barang siapa yang taat kepadaku maka dia akan masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku maka dia termasuk golongan orang-orang yang enggan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Enggan di sini bukan dimaksudkan umat Nabi Muhammad SAW itu tidak mau masuk surga. Kalau seandainya kita tanya kepada manusia pada hari ini, kita tanya kepada orang Islam, seburuk apapun akhlak mereka, sebanyak apapun dosa yang mereka lakukan, ketika ditanya mau masuk surga atau masuk neraka, maka pasti mereka akan menjawab masuk surga. Mereka ingin masuk surga. Maka enggan di sini bukan mereka tidak mau masuk surga, tetapi enggan di sini dimaksudkan adalah mereka orang yang lalai,
mereka orang yang malas, mereka orang yang tidak ingin dan tidak tahu jalan. Karena kebodohan mereka, bagaimana cara menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak enggan yang dimaksud dalam hadis ini. Mereka yang tidak tahu cara, yang tidak tahu jalan karena kebodohannya, karena kemalasannya, dan karena kelemahannya, sehingga mereka tidak mampu dan tidak bisa untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian apa kriteria dan mengapa mereka sampai enggan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Yang Rasulullah kategorikan orang-orang yang tidak mau masuk surga ini, orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang enggan ini, pertama adalah orang yang tidak mau menghancurkan hambatan dalam dirinya, hambatan-hambatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hati mereka masih ada harapan dan asa digantungkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka masih berorientasi dan memiliki tujuan hidup selain tujuan Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan mereka kepada dunia mengalahkan kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan mereka kepada jabatan, harta benda dan sebagainya mengalahkan cinta mereka kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka berat untuk menghancurkan benteng-benteng yang ada dalam diri mereka, syahwat mereka, hawa nafsu mereka yang mengarah pada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang enggan. Maka karena itu kita harus hancurkan hambatan-hambatan ini. Kita harus hilangkan orientasi yang selain berorientasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menghancurkan tujuan-tujuan hidup yang selain bertujuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Adapun yang kedua adalah tidak merubah lingkungan maksiat dan tidak menutup celah-celah kemaksiatan. Ketika sebagian manusia yang tidak mau menutup celah-celah kemaksiatan dan tidak mau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah perintahkan kepada kita dalam surah At-Tahrim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, dengan taubatan nasuha. Dan ketika kita tidak mau meninggalkan kemaksiatan dan tidak mau menutup celah-celah kemaksiatan yang ada di sekitar kita. Jangankan meninggalkan kemaksiatan, celah-celah kemaksiatan itu tidak mampu untuk kita tutup. Dan akhirnya terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang enggan. Kemudian yang ketiga, hati yang masih menoleh kepada kemaksiatan. Hati yang masih menurut kepada lintasan-lintasan hati, lintasan pikiran ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang tidak mampu menahan ketika ada godaan, ketika ada berbagai macam tawaran-tawaran kemaksiatan, hati ini tidak mampu untuk menawannya. Hati ini tidak mampu untuk melawannya, untuk mengekangnya. Justru mengikuti setiap lintasan-lintasan hati dan pikiran yang berhubungan dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang enggan. Walaupun mereka mengetahui bahwa sesuatu yang salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang tidak baik, tetapi mereka tidak mampu untuk menolaknya. Mereka tidak punya kekuatan untuk menghalanginya, sehingga senantiasa mengikuti arus. Apa yang dipikirkan di pikirannya, apa yang terpikir di pikirannya, apa yang terlintas di hatinya, selalu dia ikuti. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Adapun yang keempat adalah kelalaian. Bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Imam Muslim, tidaklah seorang itu berzina kalau di hatinya ada keimanan. Tidaklah seseorang itu mencuri kalau di hatinya dalam kondisi beriman. Dan tidaklah mereka akan minum khamar kalau di hatinya masih ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kelalaian inilah mereka berzina, mereka mencuri, mereka minum khamar, dan mereka melakukan kemaksiatan-kemaksiatan lain. Karena kelalaian itu melemahkan iman, dan ketika iman tidak kokoh di dadanya, mereka gampang untuk cenderung melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka solusinya mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, mereka yang tidak mengingat akan kematian. Mereka yang tidak tahu hujung dari sebuah kehidupan ialah kematian yang akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kematian merupakan stasiun terakhir yang menentukan apakah kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala atau kita masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kematian itulah yang akan menentukan. Maka ketika manusia dia lupa dan tidak sadar dan tidak terus-menerus diingatkan dengan kematian,
maka mereka dengan mudah dan leluasa melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di momentum Ramadan yang berkah ini dan Jumat terakhir di hujung-hujung Ramadan 10 terakhir ini, mari kita bersemangat untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperkokoh keimanan kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dengan sungguh-sungguh. Tidak ada sesuatu dicapai untuk didapatkan tanpa kesungguhan yang nyata, kesungguhan yang sebenarnya. Ketika Allah perintahkan kepada kita, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dengan kesungguhan takwa yang luar biasa. Juga dalam surah Ali Imran Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah manusia itu dibiarkan mengata mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau sekiranya belum nampak lagi di antara mereka kesungguhan, wajahadu wa ya'lamas sabirin, dan kesabaran ketika mereka untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberikan motivasi bagi khatib dan kita semuanya. Mari bersama-sama kita meningkatkan kualitas hidup kita di hadapan Allah, dan mari kita bersemangat dengan kesungguhan yang luar biasa di hujung-hujung Ramadan ini untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mengikuti syahwat kita, mengikuti kehendak kita, mengikuti lintasan pikir dan lintasan hati untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang yang baginda Rasulullah SAW sebutkan, orang yang enggan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena tidak mau, tetapi karena kebodohannya, karena kemalasannya, karena lemahnya imannya, dan ketidakkekuatan kesungguhannya dalam rangka untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah beri hidayah kepada kita untuk bisa melaksanakan ini semuanya. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.